Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hajj. Dan hendaknya kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa duduk di majelis ini, di majelis di mana kita belajar ilmu agama yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kita belajar din supaya kita tahu agama kita, tahu tentang wudu, tentang sholat, tentang zakat, tentang saum, tentang haji, juga tentang muamalat. Kita belajar karena kita ingin ibadah kita sempurna, karena kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang belajar kemudian tahu hukum-hukum syariat, berarti orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, Allah jadikan dia paham, mengerti tentang agama. Orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah itu orang yang ngerti tentang tauhid, ngerti sunnah, ngerti dan paham ibadah yang sesuai sunnah dan ibadah yang kemasukan bid'ah. Jadi orang yang diingini baik oleh Allah adalah yang ngerti agama, bukan yang banyak tanahnya, bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak duitnya, tapi orang yang diingini baik oleh Allah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kita bersyukur pada Allah karena Allah berikan kemudahan. Allah tolong kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, bersabar. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada hidup kita. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan tentang haji. Kemarin kita bahas sedikit muqaddimah tentang haji dan ana sampaikan insyaallah
Di pertemuan ini kita bahas tentang syarat-syarat haji. Syarat haji, ikhwan yang Allah muliakan, ada 5. Syarat haji ada 5. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu, istita'ah. Ya. Di syarat yang pertama dari syarat haji adalah apa? Islam. Orang kafir ketika melakukan ibadah haji tidak diterima dan tidak sah hajinya. Ya, orang kafir yang melakukan ibadah haji atau umrah tidak sah dan tidak diterima hajinya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Tetapi seperti yang kita pahami bersama, ikhwan, bahwa orang kafir itu diminta, dituntut untuk ibadah, dan mereka akan disiksa, diazab oleh Allah karena tidak melaksanakan furu'ul Islam, cabang-cabang keislaman. Mereka akan diazab karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak zakat, juga karena tidak haji jika mampu. Ya, mungkin antum ada yang ingat dalilnya. Surat apa? Al-Mudaththir. Ya, Al-Mudaththir. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Kemudian mereka berkata, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Ya. Sampai dia berkata di antara jawabannya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan. Kata ulama, yang ditanya ini orang kafir, karena jawaban yang disebutkan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan orang kafir. Tapi ketika masuk neraka, ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Dia jawab, kami tidak sholat. Ya. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa mereka orang kafir selain diazab karena kekafirannya, juga diazab karena mereka tidak melaksanakan furu' Islam, di antaranya haji. Baik. Ada masalah, ikhwan. Ada seorang muslim haji, kemudian la qaddarallah dia keluar dari Islam, murtad. Ya, dia murtad. Apakah hajinya batal atau tidak batal? Ya, siapa yang bisa jawab? Ada orang muslim, ya, kemudian murtad. Kalau di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencontohkannya dengan meninggalkan sholat. Dengan meninggalkan sholat. Orang enggak sholat karena mazhabnya beliau, orang yang tidak sholat kafir, ya kan? Baik, sekarang
Ada orang muslim, kemudian haji, kemudian dia murtad. Apakah batal hajinya? Ya, ada yang mengatakan batal. Kafir. Baik. Ini diperinci. Harus diperinci. Kita lihat perinciannya. Fa in 'ada ilal Islam, kalau dia kembali ke Islam, lam yabtul. Hajinya tidak batal. Tetapi kalau dia mati di atas kekafiran, tidak kembali kepada Islam, hajinya batal. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 217. Surat Al-Baqarah 217. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafirun, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itu adalah orang-orang yang amalnya binasa, habis, hapus di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan wa ulaika ashabun nar, mereka itu penduduk api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini jika tidak kembali ke Islam. Ya. Diambil dari mana? Lihat kalimat fayamut wa huwa kafirun. Barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, meninggal belum kembali, maka konsekuensinya hapus amalannya, dan konsekuensinya di akhirat kekal. Tetapi jika dia taubat dan kembali ke Islam, maka diterima oleh Allah dan hajinya tidak batal. Ya. Ini yang disebutkan oleh ulama dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik. Syarat yang kedua, syarat yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Ya. Lawannya tidak berakal tentunya, ya. Orang yang gila, yang tidak berakal, tidak ada kewajiban haji. Ya, orang yang gila tidak ada kewajiban haji. Baik. Seandainya ada orang gila, kaya, mungkin dapat warisan dari ayahnya, ya, apakah wajib bagi dia untuk haji? Jawabannya tidak. Tapi wajib enggak dia berzakat? Kalau zakat wajib. Ya, karena zakat menurut pendapat yang rajih, yang kuat, ini adalah tidak melihat si mukallafnya. Karena zakat itu adalah hakul mal, hak harta. Ya, walaupun dia gila, ya, orang gila kalau punya harta dan melebihi nisab atau sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Baik. Syarat yang ketiga, balik. Syarat yang ketiga adalah balik. Lawan balik dari balik adalah apa? Belum balik, masih kecil. Ya.
Siapa yang tahu syarat balik ada berapa? Syarat ciri-ciri balik, tanda balik. Ya? Hah? Mimpi basah. Terus suara enggak disebutkan suara. Suara mungkin antum ngaji banyak berubah besok. Ya kan? Serak suaranya. Baik. Ihtilam, betul. Terus ya, kalau perempuan head, malukan, kumpulkan dubur, tiga, baru tiga. Ya, apa lagi? Ya, 15 tahun. Kamu jakun enggak. Ya, satu lagi. Ini apa maksudnya? Enggak. Perempuan bukan ditandai dengan payudara. Perempuan ditandai dengan haid. Ya, dengan haid. Ya. Ya. Jadi tanda-tanda balik itu adalah umurnya berapa tahun? 15 tahun. Kemudian ihtilam. Kemudian inbatu sya'ril anah, yakni bulu kemaluan. Ya. Hah? Mimpi basah tadi. Terus apa lagi? Ya. Kalau wanita haid. Wanita haid. Ya. Waktu kita bahas puasa, Anda bahas itu. Ada 4 plus tambah haid 5. Ada yang ingat? Sebelum ingat, Anda nggak mau lanjutin. Dibuka lagi pasti puasa. Balik. Akhwat. Tanda balik ada 4, silakan akhwat. Ya. Ada yang ingat? Nggak apa-apa diingat-ingat. Ujian, ya. Hamil atau melahirkan. Head sudah diwakili dengan head. Ya, sudah diwakili sama head. Silakan. Ya. Kenapa? Enggak, bukan. Bukan. Ya. Enggak. Perempuan suara tidak. Ya. Bukan. Bukan perubahan alat reproduksi, enggak termasuk. Kenapa Pak? Keluar sperma, ya mimpi basah, ihtilam. Ayo. Itu tamyiz. Itu umur 7 tahun. Ya, jadi haji dari umur 7 tahun boleh. Tapi belum wajib. Belum masuk syarat sahnya, syarat wajib menurut saya. Sahnya sah. Ya. 7 tahun anak kecil, ikhwannya Allah muliakan, yang 7 tahun antum bawa untuk haji atau umroh, dia ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh, hajinya sah. Orang tuanya dapat pahala. Tapi tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan.
Jadi kalau misalkan ada di antara antum punya anak bawa umroh, di tengah jalan anak itu nggak kuat, nggak mau melanjutkan, itu boleh. Tapi kalau kita orang dewasa sudah balik, wajib sampai selesai. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Kenapa? Kematangan alat reproduksi? Enggak. Bukan. Bukan juga. Iya. Bukan. 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 Apa, Pak? Ya. Sudah apa? Sudah masuk waktu sholat. Iya, kewajiban untuk sholat itu ketika sudah balik. Balik itu wajib sholat, wajib puasa, ya, wajib haji. Itu balik. Kalau zakat enggak. Ya, zakat, karena kalau orang itu punya harta, bayar. Ya. Ya. Membedakan apa? Ya. Nah, anak kasih PR aja. PR. Insya Allah pekan depan. Nah, kalau nggak pekan depan, yang nggak ini berdiri sih. Nggak bisa jawab. Ya, ya, umroh, ketemu di Mekah. Baik. Mukallaf, bukan. Mukallaf itu sifat, ya, sifat orang itu dibebani syariat. Mukallaf itu yang diwajibkan untuk melakukan ibadah. Kita semua mukallaf. Mukallaf, iya. Nah, tayyib. Masuk syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah al-hurriyah. Al-hurriyah. Hurriyah itu artinya apa, ikhwan? Merdeka. Hurriyah itu artinya merdeka. Lawan dari merdeka adalah budak. Budak tidak wajib untuk haji. Baik. Syarat yang kelima adalah istita'ah. Istita'ah, mampu. Dalilnya surat Ali Imran ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Atas manusia untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci, ke Baitullah, lillah, untuk Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukannya. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, kita akan bahas tentang istita'ah, kemampuan. Istita'ah, kemampuan itu didasari dengan dua hal. Yang pertama dengan harta, dan yang kedua dengan jasad, badan. Ya. Harta dan jasad, badan. Orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah haji dari sisi jasmaninya, badannya, maka dia tidak ada kewajiban. Ya, misalkan ada karena sakit atau sudah tua, ya tua,
Nah, orang yang tidak mampu ini tidak ada kewajiban untuk berhaji. Ya, ada orang naik mobil nggak kuat, naik pesawat nggak kuat, mungkin karena sudah tua. Ya, misalkan naik pesawat pingsan misalnya gitu. Ya, atau maboknya berlebihan. Ini nggak wajib haji, tidak wajib juga umrah. Orang yang tidak mampu, jasadnya, jasmaninya nggak sehat atau sudah tua, maka baginya untuk mengganti dengan yang lain. Ya. Boleh laki-laki, boleh perempuan, tidak harus laki-laki. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu berkata, Ya Rasulullah, inna faridatal haji ala ibadihi, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dalam haji, adrakat abi syekhan kabira la yathbutu ala rahilah. Ayahku itu sudah tua, tidak sanggup untuk mengendarai tunggangan. La yathbutu ala rahilah. Kemudian beliau berkata, afa ahujju anhu, apakah boleh aku menghajikannya? Lihat, anaknya perempuan mau menghajikan abahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Ini menunjukkan boleh seseorang yang tidak sanggup haji dihajikan oleh orang lain. Baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, tidak harus laki-laki dihajikan laki-laki, perempuan dihajikan perempuan. Ya, di sini ayahnya ingin dihajikan oleh putrinya, dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan na'am ketika dia berkata afa hujju anhu, ya na'am, silakan. Ya. Yang kedua, ajaz karena tidak mampu dari sisi harta. Orang yang tidak punya harta untuk bekal perjalanan dia atau harta untuk dia berjalan bersafar ke Mekah, maka tidak wajib haji. Ya. Baik. Jadi syarat haji ada berapa? 5. Yang pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, balik. Keempat, merdeka. Kelima, istita'ah. Istita'ah mampu. Ulangi lagi. Pertama, Islam. Kedua, ketiga, keempat, kelima, istita'ah. 1, ulangi lagi 3 kali. Islam. 2, berakal. 3, balik. 4, merdeka. 5, sekarang bukunya tutup semua. Ya. Baik, apa saja? Islam. Siapa yang mau sendirian? Fadal, akhi. Islam, berakal, balik, merdeka. Ya, nanti insya Allah pekan depan antum sendiri lagi di sini. Plus tambahan 1 tanda-tanda balik. Nah, yang nggak hafal jangan kabur. Ya, nggak apa-apa, hadir. Terus, baik. Kita masuk ke hadis yang pertama dari bab al-mawaqit, bab tentang mikot. Bab tentang apa?
miqat. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati Dzal Hulaifati wa li ahli Syami al-Juhfah wa li ahli Najdin Qarnal Manazil wa li ahli al-Yamani Yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat bagi ahli Madinah, bagi penduduk Madinah, Dzal Hulaifah. Bagi penduduk Syam, Al-Juhfah. Bagi penduduk Najd, Qarnul Manazil. Bagi penduduk Yaman, Yalamlam. Hunna lahunna, tempat-tempat itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduknya. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin, dan bagi orang yang datang melewati tempat-tempat tersebut dari selain penduduknya. Mimman aradal hajja wal umrah, bagi orang yang ingin haji dan umrah. Wa man kana duna dzalik, dan orang yang tempatnya di balik itu, maksudnya di antara miqat dan Mekah. Famin haitsu ansha'a, maka dia memulainya dari tempat tersebut. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai ahli Mekah miqatnya dari Mekah. Nah, hadis ini ikhwan yang Allah muliakan, hadis yang oleh muallif atau syekh rahimahullah di sini agar kita paham bahwa haji atau umrah itu ada miqatnya. Tidak boleh kita melewati miqat. Sekali lagi, tidak boleh kita melewati miqat. Kalau kita melewati miqat, kita harus balik lagi. Ya. Kalau tidak lanjut, maka banyak ulama yang mengatakan bayar dam, sembelih kambing dibagikan di Mekah. Dari Indonesia, kalau ingin umrah, miqatnya di mana? Kalau naik pesawat, kalau langsung ke Mekah, ya, kita kan dari Indonesia terbang. Antum lihat tuh ada petanya kan, ya, itu antum pasti lewat namanya Yalamlam. Makanya setengah jam atau beberapa menit sebelum nyampe Yalamlam ada pengumuman bagi yang umrah akan lewat miqat. Nah, ini. Jadi miqatnya kita penduduk Yaman bukan? Bukan. Ya, kita penduduk Indonesia. Tapi lihat kata Rasul, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin, dan yang melewati tempat tersebut dari selain penduduknya. Kita dari Indonesia ketika ingin melakukan ibadah umrah atau haji, kita langsung ke Mekah, langsung melakukan umrah, kita ngambil miqatnya di pesawat. Ya, dan antum ingat umrah itu ada berapa rukun? Ada 3. Ya. Pertama ihram, yang kedua ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Ada 3 rukun, 2 wajib. Wajib itu ihram dari miqat, kemudian tahallul, ini wajib. Lihat, kalau kita umrah, maka tidak boleh kita turun di Jeddah belum ihram.
merupakan kekeliruan sebagian dari saudara kita dari Indonesia, ya, berangkat sampai ke Jeddah belum ihram, kemudian di Jeddah ihram. Ini sudah lewat miqat, ya, sudah lewat miqat. Karena apa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wali ahli Yaman yalamlam." Dan untuk penduduk kota Yaman, miqatnya itu yalamlam. Rasul bilang, "Hunna lahunna waliman ata alaihinna." Mikot-mikot itu untuk penduduk-penduduknya dan untuk yang melewatinya dari selain penduduknya, seperti kita, bukan orang Yaman. Kita lewat, mesti lewatnya lam-lam. Nah, sehingga kita niat ihram pas di pesawat. Ketika sudah di atasnya lam-lam, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian kita talbiyah sebanyak-banyak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus begitu. Ya. Talbiyah berhenti sampai kapan? Sampai kita mau tawaf. Tawaf selesai, sa'i, kemudian tahallul. Nah itu. Jadi mikot ini penting. Ya. Untuk haji dan umrah ada beda. Ya. Untuk umrah itu cuma punya mikot makani. Ya. Umrah dilakukan boleh kapanpun. Kalau haji selain punya mikot makani, juga mikot zamani. Ya, sekali lagi, kalau haji ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot zamaninya itu didasari dengan surat Al-Baqarah ayat 197. Ayat 197. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ini dasarnya. Haji itu adalah bulan-bulan yang maklum. Bulan-bulan yang maklum ini itu 3 bulan, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sekali lagi, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka ini disebut dengan bulan musim haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuma ulama berbeda pendapat di Dzulhijjahnya. Apakah dari tanggal 1 sampai 10 atau seluruh Dzulhijjah? Tapi kembali lagi bahwa bulan haji berapa bulan? 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau bulan haram berapa bulan? 4 bulan. Bulan haram apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, sekali lagi antum catat. Bulan haji 3 bulan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan ke-10, 11, 12. Ini bulan-bulan haji. Nah, ini mikot zamani namanya. Mikot apa? Zamani. Artinya, boleh orang yang ingin menunaikan ibadah haji dari bulan Syawal. Terus nunggu, kan gitu. Boleh nggak memulai haji dari bulan Ramadan? Nggak boleh, karena bukan bulan haji. Ya. Kalau bulan haram, itu berapa bulan? 4. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan 1, dan bulan 7. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Berarti Dzulqa'dah sama Dzulhijjah ini selain bulan haram juga bulan haji. Ya, ingat bulan haji itu 3, bulan haram 4. Nah, ini penting sekali. Sudah azan ya? Azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Baik ikhwan yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita masuk ke faidah-faidahnya ya. Yang pertama, hadis ini menerangkan 4 tempat mikot. 4 tempat mikot. Yang pertama apa? Dzul Hulaifah. Yang pertama Dzul Hulaifah. Yang kedua Al-Juhfah. Yang ketiga Qarnul Manazil. Yang keempat Yalamlam. Yang keempat Yalamlam. Ada satu lagi ikhwan yang Allah muliakan, tapi tidak di hadis ini, yakni Zatu Irkin, untuk orang Irak dan orang yang lewat dari situ. Sekali lagi namanya apa? Zatu Irkin. Zatu Irkin. Ya. Mikot yang paling jauh dari 5 mikot ini adalah Dzul Hulaifah. Ya. Mikot yang paling jauh dari 5 mikot ini adalah Dzul Hulaifah. Disebutkan oleh Abdullah Al-Fauzan di sini itu sekitar 420 km. 420 km. Dan ini tempat yang paling jauh. Dan dalam masalah mikot ada sunnah yang harus kita perhatikan. Pernah di masa Imam Malik rahimahullahu ta'ala ada seseorang yang datang ke beliau. Dia bilang, "Ya Imam, min aina uhrim?" Wahai Imam, saya mau ihram. Dari mana saya mulai ihram? Kata Imam Malik, "Min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Engkau melakukan ihram dari Dzul Hulaifah, dari sana. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai ihram dari sana. Kemudian orang itu bilang, "Ya Imam, inni uridu an uhrima min al-Masjidin Nabawi min indi qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Wahai Imam, ana ingin ana ingin ihram dari Masjid Nabawi, langsung dari samping kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kata Imam Malik, "La taf'al, jangan kau lakukan. Inni akhsha 'alaikal fitnah. Saya khawatir engkau terkena fitnah." Dia bilang, "Ya Imam, ayu fitnah? Fitnah apa yang akan menimpa aku? Innama hiya amyalun aziduha. Hanya beberapa mil saja saya tambah. Ini kan bagus. Saya akan mulai ihram tidak dari Dzul Hulaifah, tapi dari Masjid Nabawi, langsung dari kubur Nabi." Kata Malik, "La, jangan, la taf'al." Kata Imam Malik, "Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau melakukan ibadah yang tidak dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Lihat ikhwah, ya. Engkau melakukan ibadah yang Rasul tidak melakukannya. Mencukupi. Hendaknya engkau mencukupi ibadah dengan sesuai apa yang dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik membacakan firman Allah Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Nah ini. Jadi ibadah itu ikhwan yang Allah ya kan, itu sudah ada aturannya. Lihat haji ada bulan-bulannya. Enggak boleh kita ngarang. Ada yang mengusulkan wukuf di Arafah jangan tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal apalah gitu ya. Boleh enggak, akhi? Ya. Ada enggak yang mengusulkan begini? Nah, ya kan? Allah sudah menjelaskan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang maklum, 3 bulan itu.
Nggak boleh kita ngarang-ngarang. Begitu juga tempatnya haji itu di situ, di Mekah, di Baitullahil Haram. Ada yang mengusulkan haji ke Borobudur. Di mana ceritanya? Ada, akhi, wallah ada. Karena dulu kita dapat WA ketika kita ngisi di Roja itu, ada yang WA. Gimana kalau hajinya jangan ke Mekah, Borobudur aja? Gitu. Macam-macam orang kan, ya. Nah, begitu juga ketika pelaksanaannya. Rasul bilang, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ambil dariku manasik. Karena itu ibadah itu nggak diterima kecuali dengan dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu ada dua syaratnya, harus ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam masalah tawaf itu ada aturannya. Ya. Kita tawaf 7 kali, kemudian habis itu kita bilang wa takhidhu min maqam Ibrahim musalla. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Sholatnya panjang apa pendek? Pendek. Habis sholat, apa yang kita lakukan? Doa, zikir di situ, ya? Atau gimana? Ya? Tidak ada doa, tidak ada zikir. Itu untuk orang yang tawaf. Kita langsung minum zam-zam, kalau bisa diusap, langsung sa'i. Kesalahan banyak di antara jemaah kita, lama di situ. Doa, zikir. Lebih parah lagi, selfie. Foto. Di situ. Ini kan mengganggu orang yang tawaf. Ya. Jadi, Ustaz, selfie dulu, Ustaz, selfie. Saya bilang, jangan. Ya, macam-macam jamaah. Ya, itu dia. Ya, subhanallah. Ibadah di masa medsos ini, ya Allah, berat, sulit ikhlas ini. Ya, macam-macam. Makanya orang yang ke tanah suci kembali belum tentu suci. Berbagai macam fitnah. Dari medsosnya, dari selfie-selfienya, dari ngambek-ngambeknya, ya, jamaah ada kecoa sedikit ngambek, ya. Jadi subhanallah. Padahal Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji dan umroh jauh dari Dzulhulaifah ke Mekah, berangkat waktu haji, ibadah haji Rasul SAW, haji wada, itu berangkat tanggal 27 Dzulqa'dah, nyampe di Mekah 4 Dzulhijjah. Berapa hari, akhi? Ya. Zaman sekarang dari Mekah pesawat, apa namanya? Bus, kereta cepat, selfie lagi. Ya. Habis itu busnya nggak datang telat, ngambek. Gak bener nih busnya. Mutawaf dia marah-marah. Ya. Jadi enggak semua orang yang ke tanah suci balik suci. Antum jangan bayangkan untuk umroh atau haji itu seperti antum piknik ke Eropa atau ke tempat-tempat yang bintang 5 dan seterusnya. Ya. Nah, itu. Jadi sebelum siap antum haji atau umroh jangan berangkat deh. Ya. Karena perlakuan di sana, akhi, bintang sekian ke bawah, siap-siap untuk menghadapi berbagai macam ujian dan kekecewaan. Ya. Dan antum harus membedakan kesalahan teknis dengan betul-betul disengaja salah. Ya. Karena sekali lagi tidak semua yang haji, umrah ke tanah suci balik suci lagi, enggak. Ya. Karena banyak ujian dan akan terlihat mana yang ikhlas, mana yang enggak.
Kalau mau betul-betul pelayanannya baik dan terbaik, antum ambil bintang 5, mungkin di atas bintang 5 lah. Bintang 6, bintang 7, bintang 1000. Ya. Subhanallah. Ada orang haji bintangnya bintang kejora. Ya. Itu subhanallah. Jadi beda ikhwan di sana. Orang di sana, hotel-hotel di sana juga itu beda dengan di Indonesia, di negara-negara lain. Mereka nggak butuh orang. Mereka nggak butuh orang, makanya belagu sebagiannya. Ya enggak? Nah, itu. Yang harus sabar siapa? Kita yang haji, yang umrah. Itu bagian dari ujian. Subhanallah. Tapi banyak orang awam yang masya Allah sifatnya bagus juga. Ya, Anda saksikan sebagian ikhwah yang umrah, yang haji, itu ada yang masya Allah sifatnya baik. Dia mengeluarkan banyak, bahkan buat teman-temannya. Pas menghadapi ujian teknis, ujian hotel dan macam-macam, dia bilang apa? Saya sudah biasa hidup enak. Dan untuk ini ujian. Gitu. Dan ini semoga menjadi tambahan pahala. Ada yang seperti itu subhanallah dan menyejukkan. Ini yang sukses. Ini yang sukses haji dan umrah. Dan memang Allah mudahkan subhanallah. Anda lihat orang ini hampir sering dia umrah haji. Dia kerjanya bukan kerja pegawai, jualan. Masya Allah. Anda lihat hajinya, umrahnya kelihatannya ya, zahirnya Masya Allah gitu. Orang ini. Ya. Jadi seperti itu. Karena dia menghadapi ujian itu nikmat. Masya Allah. Beda dengan sebagian orang yang belum siap haji atau umrah, di mana dia melakukannya dengan mungkin niatnya kurang ikhlas, ya, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Satu faedah lagi ikhwan yang sangat bagus ingin Anda sampaikan. Tahdid hadhil mawaqit min mu'jizati nubuwatihi. Penentuan mikot-mikot ini bagian dari mukjizat Nabi. Penentuan mikot-mikot ini merupakan bagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi dan menentukan mikot-mikot ini sebelum penduduk yang ada di daerah tersebut masuk Islam. Ya. Ini merupakan isyarat bahwa mereka akan masuk Islam. Mereka akan haji dan mereka akan umrah. Ya. Ini merupakan mukjizat dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam ini akan tersebar luas. Lihat, Nabi bilangnya di mana tuh? Nabi bilang di Madinah. Mikot di sini, mikot di sini, mikot di sini. Itu penduduk-penduduk situ belum masuk Islam. Kemudian ternyata Islam menyebar dan penduduk-penduduk yang disebutkan sama Nabi itu masuk Islam. Ya, ini faedah yang dakik, yang luar biasa ya, yang disebutkan sama ulama bahwa penentuan mikot-mikot tersebut ini merupakan salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan isyarat bahwa mereka akan masuk Islam dan mereka akan haji dan umrah dari situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan. Wa jazakallah khairan. Izin bertanya tentang puasa Syawal 6 hari, ana puasa 2 hari dulu. Kemudian ana niatkan 4 hari lagi. Qadarullah di hari yang keempat, di hari Kamis, ada uzur, ana tidak berpuasa. Kemudian ana niatkan besok di hari Jumat. Pertanyaannya, apakah boleh ana berpuasa Syawal di hari Jumat besok?
yang bisa 1 hari lagi? Barakallahu fiik atas jawabannya. Nah, ada pelarangan mengkhususkan puasa hari Jumat. Tapi kalau ada uzur seperti ini, boleh. Tapi kalau mau lebih baik, itu antum tunda mungkin hari Ahad atau hari Senin. Ya. Kan masih Syawal. Ahad atau Senin masih Syawal. Ya. Senin terakhir, Pak ya. Iya. 29. Masya Allah. Iya, Senin terakhir. Jadi antum ahsan tunda karena untuk menghindari atau ihtiyat, kehati-hatian dan keluar dari khilaf. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Tapi sebelumnya nanti yang 5 syarat haji ini pekan depan harus hafal. Ya. Pekan depan harus hafal. Kalau nggak hafal, maju di sini berdiri. Ya, daripada maghrib sampai isya. Terus kakinya gantung satu, tangannya gini satu. Ya, ini zaman dulu kita ke sekolah. Tidak apa insya Allah. Ya, yang penting hafal. Ya, yang penting hafal. Dan syarat-syarat tanda-tanda balik sebenarnya sudah disebutkan tadi. Anda cuma ingin mengingatkan saja. Ya, tanda-tanda balik sudah disebutkan semuanya. Sama, tapi pekan depan diulang lagi. Insya Allah. Sampai sini mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.